cerahmu, matahari bersinar, ku gendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Ahmad Fauzi MPD dan guru pamong Dini Fitria Aisyah SSI. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi, mahasiswa PPG dalam jabatan B3 Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2022. Saya mengajar di MTS Muhammadiyah Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada fase D, kelas 9, dengan materi Sistem Perkembangbiakan Tumbuhan Angiospermae. Saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL modal luring. Selamat menyaksikan. Pagiku kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pemerintahan nanti cita-cita kita dapat tercapai. Sikra Tafira Sri Fitriani Orlina Laika Rahmayanti Nur Afni Al-Maghfira Zatul Nahwa Nur Afni Asmi Mahina Ardiansa Ikram Tersedesi Alat reproduksi manusia. Alat reproduksi pada manusia atau sistem reproduksi pada manusia. Alat reproduksi laki-laki, ada alat reproduksi perempuan, kemudian ada oogenesis, ada spermatogenesis. Siapa yang masih ingat apa itu oogenesis? Oogenesis adalah salah satu pembentukan sel telur. Spermatogenesis adalah sebagai proses pembentukan sperma pada reproduksi laki-laki. Dan kita pada pagi hari ini itu sistem pada alat kelamin dan alat kelamin wanita. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu sistem perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Ada tujuannya untuk pembelajaran kita yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae di sekitar lingkungan sekolah. Jadi pada kelas 1 yang lalu kita sudah belajar tentang kelompok tumbuhan. Jadi ada 3 kelompoknya tumbuhan, kelompok besarnya yaitu biji, kemudian teri, rofita atau tumbuhan batu, kemudian briofita atau tumbuhan gunung. Nah, sekarang kita
masalah yang terjadi dalam video, kemudian dituangkan nanti dalam LKPD dan Ibu bagikan. Oke, kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan kerja peserta didik. Ibu akan menyeluruhkan peserta didik dalam beberapa kelompok. Kalau misalnya ada laki-lakinya, kita bagi dalam semuanya harus aktif. Kemudian yang ketiga, melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Keempat, peserta didik mengumpulkan informasi berkaitan dengan masalah melalui literatur. Keempat itu menyusun hasil karya dan memperbaiki. Kalau sudah, kemudian yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi proses dari penyelesaian masalah. Paling kurang waktu kecamatan Lampung namun masuk panen petani menurun hingga 30% dibanding hasil panen sebelumnya. Selain itu juga tanaman padi yang busuk dan mati. Hal ini dikarenakan kebutuhan hektar sawah padi ini terkena banjir beberapa waktu lalu. Menurut salah seorang petani, kondisi tersebut berpengaruh kepada kualitas beras yang dihasilkan sehingga nilai jual beras semakin turun. Tadi video tentang masalah dalam pembelajaran kita, dan nanti siswa semua akan mencari masalah yang terdapat dalam video, mencari Reproduksi tidak hanya terdapat pada manusia. Hewan memiliki sistem reproduksi. Sistem reproduksi hewan dan tumbuhan bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah, seperti halnya dengan manusia. Namun, setiap jenis tumbuhan dan hewan memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Ada dua jenis, yaitu aseksual atau vegetatif dan seksual atau generatif. Reproduksi vegetatif terjadi karena tumbuhan mampu menghasilkan individu baru tanpa proses fertilisasi. Sedangkan reproduksi generatif adalah reproduksi melalui proses fertilisasi atau pengubahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Tumbuhan dapat melakukan reproduksi vegetatif dikarenakan memiliki sel meristem, yaitu sel yang mampu berkembang menjadi berbagai sel penyusun jaringan dan organ. Keturunan yang dihasilkan reproduksi vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama atau tumbuhan berbiji tertutup. Ada dua jenis, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah reproduksi vegetatif tanpa bantuan manusia. Vegetatif alami ada 5 jenis, contohnya rizoma pada jahe, sporo, ubi batang pada kentang, dan pucuk aktif daun pada cocok bebek. Sedangkan vegetatif buatan, sahabat pasti tahu. Reproduksi vegetatif dengan bantuan manusia, contohnya ada cangkok, berundu, menyambung, menempel atau populasi, dan stem. Selanjutnya kita akan membahas reproduksi generatif angiospermae atau tumbuhan biji dan telur. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya dan dikerjakan secara Sekarang dikerjakan LKPD-nya, mencari literaturnya di internet sesuai dengan permintaan dari LKPD. Produksi. Ibu, ya video tadi masalah padi.
Pengairan. Pengairan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dimulai dengan memasangkan gambar struktur bunga berikut dengan nama dan istilah yang benar. Nomor satu menunjukkan anniversary, nomor 4 menunjukkan butik, nomor 5 menunjukkan kepala butik, nomor 6 menunjukkan tangkai butik, nomor 7 menunjukkan bakal biji, nomor 8 menunjukkan mahkota, nomor 9 menunjukkan celopak, lembaga sekunder, nomor 3 inti generatif 3, nomor 4 inti generatif 1, nomor 5 inti vegetatif, nomor 6 sinergit, nomor 7 sop telur, dan 8 antipoda. Proses pembuahan secara detail pada tumbuhan Angiospermae yaitu dengan pembuahan ganda di mana sel bersari mengeluarkan 2 sel sperma, yang satu membuahi sel telur dalam putih bunga membentuk zigot, dan satu lagi membuahi kandung lembaga sekunder yang membentuk endosperm. Zigot akan tumbuh sebagai bakal biji, sementara endosperm berfungsi sebagai cadangan makanan bagi biji. Biji angiosperm seperti tanah yang subur, setelah itu baru biji tunas tumbuh dengan tanaman baru. Selanjutnya, istilah penyerbukan perantara yang berperan. Gambar pertama dengan istilah penyerbukan entomofili adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga pilonator. Biasanya adalah kupu-kupu ketika serangga menghampiri bunga. Sel-sel akan menempel. Gambar nomor 2, istilah penyerbukannya adalah ornitogami, adalah penyerbukan dengan perantara burung. Sel-sel dibawa oleh burung dan sampai ke kepala butik bunga lain untuk penyerbukan. Gambar ketiga, istilah penyerbukannya anemogami, yaitu penyerbukan yang terjadi karena bantuan angin. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang tidak memiliki perhiasan bunga dan memiliki sel bersari. Gambar nomor 4, yaitu istilah penyerbukannya irogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan kelelawar atau kelelawar biasanya menjadi polinator bagi tumbuhan yang bunganya mekar pada sore atau malam. Penyerbukan yang terjadi karena bantuan manusia biasanya dilakukan pada menggunakan bagian tertentu tumbuhan sendiri dengan bantuan manusia. Gambar pertama yaitu stek daun, gambar kedua menyeten, gambar ketiga ovulasi, gambar keempat membentuk. Jenis reproduksi aseksual tumbuhan Angiospermae yaitu gambar pertama menunjukkan gambar kedua umbi batang, gambar ketiga umbi lapis, gambar kelima geragi atau stolon, gambar kelima tunas adventif, gambar keenam rizoma, dan terakhir umbi akar. Kegiatan vegetatif tumbuhan yaitu bagian tumbuhan yang ditanam. Jenis tumbuhannya stroberi, yang ditanam adalah akar, singkong yang ditanam batang, kentang yang ditanam umbi, cocok bebek yang ditanam adalah daun, kunyit yang ditanam dengan buatan, bambu tertanam secara alami. Alasannya, sebaiknya suatu tumbuhan tidak bisa berkembang biak seperti yang terdapat dalam video tadi. Dampaknya adalah berkurangnya sumber makanan pokok makhluk hidup seperti manusia. Kekurangannya rantai makanan. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi padi seperti memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan biologi, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah,
tanaman yang sesuai, diolah lahan dan dinyuburkan dengan benar. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dari kelompok lain? Ada tanggapan, saran, masukan, kritik pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantung embryo, 2 inti kandung limbah sekunder, ketiga inti generatif 2, inti generatif 1, nomor 5 inti vegetatif, nomor 6 sinergi, nomor 7 sel telur, 8 antipoda. Buahan secara detail pada dan membuahi kandungan lembaga sekunder yang membentuk enosfer. Penyerbukan yang terjadi karena bantuan angin. Hipoterogan adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Antropogan penyerbukan yang terjadi karena bantuan angin. Rendam banjir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 3 kami presentasikan struktur pertama benang sari, kedua kepala sari, ketiga tangkai sari, keempat putik, yang kelima kepala putik, keenam tangkai putik, ketujuh bakal biji, kedelapan mahkota, kesembilan otak, gambar pertama kantung embrio, kedua inti generatif 1, yang kelima inti vegetatif, keenam sinergit, ketujuh sel telur, kedelapan antipoda. Buahan secara detail pada tumbuhan angiospermae. Tanaman berbiji tertutup dilakukan dengan pembuahan ganda, di mana sel sari mengeluarkan 2 sel sperma, yang satu membuahi sel telur dalam putih bunga membentuk zigot, dan satu lagi membuahi kandungan lembaga sekunder yang membentuk. Gambar pertama tunas, kedua ungi batang, ketiga ungi lapis, keempat geladia atau stolon, kelima tunas adventif, kelima rizoma, keenam rizoma, ketujuh ungi akar. Analisis tanaman dengan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. 1. Pisang, bagian tumbuhan yang ditanam, batang. 2. Bawang merah, bagian tumbuhan yang ditanam, batang. 4. Cocok bebek, bagian tumbuhan yang ditanam, daun. 5. Sansevieria, bagian tumbuhan yang ditanam, daun. 6. Tangkai bunga. Tumbuhan pada sperma. 1. Kantung embryo, 2 inti kandung limbah sekunder, ketiga inti generatif 2, inti generatif 1, nomor 5 inti vegetatif, nomor 6 sinergi, nomor 7 sel telur, 8 antipoda. Buahan secara detail pada dan membuahi kandungan lembaga sekunder yang membentuk enosfer. Penyerbukan yang terjadi karena bantuan angin. Hipoterogan adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Antropogan penyerbukan yang terjadi karena bantuan angin. Rendam banjir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 3 kami presentasikan struktur pertama benang sari, kedua kepala sari, ketiga tangkai sari, keempat putik, yang kelima kepala putik,
ke-6 tangkai putih, ke-7 bakal biji, ke-8 mahkota, ke-9 otak, ke-10 Gambar pertama, kantung embrio, kedua inti generatif 1, yang kelima inti vegetatif, ke-6 sinergit, ke-7 sel telur, ke-8 antipoda. Pembuahan secara detail pada tumbuhan angiospermae. Tanaman berbiji tertutup dilakukan dengan pembuahan ganda, di mana sel buksari mengeluarkan 2 sel sperma, yang satu membuahi sel telur dalam putih bunga membentuk zigot, dan satu lagi membuahi kandungan lembaga sekunder yang membentuk. Gambar pertama tunas, kedua umbi batang, ketiga umbi lapis, keempat geladia atau stolon, ke-5 tunas adventif, ke-5 rizoma, ke-6 ke-7 umbi akar. Analisis tanaman dengan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. 1. Pisang, bagian tumbuhan yang ditanam, batang. 2. Bawang merah, bagian tumbuhan yang ditanam, batang. 4. Cocok bebek, bagian tumbuhan yang ditanam, daun. ke-5 sansifera, bagian tumbuhan yang ditanam, daun. Ke-6 Gambar di bawah ini dengan istilah reproduksi yang tepat. 1. Tunas, 2. Umbi batang, 3. Umbi lapis, 4. Geradi atau stalon, 5. Tunas adventif, 6. rizoma, 7. Umbi akar. Selanjutnya analisis tanaman dengan cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. 1. Jenis tumbuhan kunyit, akar. 2. Singkong, memilih bagian tanaman tersebut. Kunyit karena berkembang biak dengan akar juga vegetatif, sangat miskin protein dan banyak manfaatnya. Bawang merupakan tanaman semisal umbi lapis yang terbentuk dari pakat selinder, dan bawang merah juga bisa dimanfaatkan untuk bahan-bahan di dapur. Kentang merupakan tanaman umbi-umbian yang tergolong tanaman berumur pendek. Kentang juga pembuahan secara detail pada tumbuhan angiosperma. Perubahan pada tanaman berbiji tertutup dilakukan dengan pembuahan ganda, di mana sel buksari mengelakkan 2 sel sperma yang satu membuahi sel dalam putih. Kita hari ini menyenangkan atau menyusahkan atau bagaimana menurut kalian? Apa ketahui beberapa perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga nama-nama Latin, mengetahui tempat dan struktur pada tumbuhan angiospermae. Yang lain ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir? Kalau menyusahkan, bilang nih menyusahkan. Kalau menyenangkan, misalnya kita bawa HP, boleh juga, atau bikin mengantuk, atau apa, bikin ada beban. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran yang kita lakukan semacam ini? Pendapatnya sih kalau tadi bisa melihat berbagai macam jawaban karena dapat melihat di internet. Yang lain apa? Oke, Ibu akan tarik kesimpulan mulai dari awal pembelajaran kita sampai akhir pembelajaran kita. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan ini terbagi dalam 2 macam reproduksi, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami apabila perkembangbiakan berlangsung tanpa adanya campur tangan manusia, dan vegetatif
macam caranya, yaitu agar pinggang atau temulawak, lapis misalnya pada bawang putih, bawang merah, di batang misalnya pada bengkuang atau lengkang, di akar misalnya pada singkong, wortel, obat, dan rimpang misalnya pada lengkuas, kunyit, dan jahe. Jadi itu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan angius. Kita lanjut lagi. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melibatkan campur tangan manusia. Tadi teknik reproduksi vegetatif buatan yang paling umum meliputi pemotongan, pelapisan, penjamrokan, dan kusur. Vegetatif buatan, metode pemotongan, vegetatif buatan, teknik okulasi, vegetatif buatan, teknik nyambung pucuk, dan juga ada perkembangbiakan secara vegetatif dan ada secara genealogi. Ibu akan menampilkan lembar evaluasinya, silakan dikerjakan. Jadi yang dikerjakan di lembar kertasnya itu di belakang dikasih namanya, kemudian nomornya, misalnya jawabannya A, langsung keterangannya A, keterangannya apa. Nanti nomor 2 B dan keterangannya apa. Nanti dikumpul kembali. Yang di belakang. Baca tulis berarti banyak hatiku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Apa keterangannya itu A? Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami guruku tersayang. Tahan kamu, apa jadinya aku? Baca tulis mengerti. Tadi sampai akhir. Nanti kalau ada yang tidak mencapai KKM, nilainya akan dia. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan kepada ketua kelasnya untuk menutup pembelajaran kita dengan membaca doa. Oke, Hati doa dimulai. Sudah selesai. oke, jadi akhir misalkan dari awal sampai akhir pelajaran ada salah-salah kata ibu, saya mohon dimaafkan dan kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.